Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang ingin tampilan HP Xiaomi, Poco, Redmi, dan Redmi Note kalian punya tampilan yang sangat clean dan juga tampilannya flat, kalian bisa banget cobain tema ini. Tema ini masih punya kustomisasi meskipun nggak banyak tapi tetap keren. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen ini punya desain yang sangat bagus, yaitu punya desain horizontal untuk layout widgetnya ini terlihat gede banget. Nah, seperti ini ya. Untuk kustomisasinya ini ada meskipun nggak banyak, ini masih tetap keren. Caranya adalah kalian geser dari atas ke bawah seperti ini. Nah, nanti akan muncul untuk mengganti warna dari widgetnya. Buat kalian yang bosen di warna putih, kalian bisa menggantinya. Nah, caranya seperti ini ya. Jika sudah, misalkan di sini kalian ganti, kalian tekan pada tombol bawahnya atau yang tengah tadi. Nah, selanjutnya adalah kalian tinggal geser saja untuk merubah shortcut widgetnya. Nah, seperti ini. Nah, maka akan muncul tampilan yang juga terlihat sangat keren. Nah, untuk menggantinya, nah jika kalian nggak suka yang ini ada di kustomisasi. Caranya adalah yang pertama, kalian tekan pada tombol bagian sini ya, ini bisa. Nah, ini juga kalian bisa mengganti untuk tampilan atau custom dari nama profile. Nah, di sini juga bisa. Nah, ini untuk merubah kustomisasinya. Oke, saya pilih yang ini saja ya. Nah, kalian ketuk pada tombol setting, lalu kalian masuk seperti ini. Nah, jika sudah masuk ke kustomisasi tema seperti ini, yang pertama adalah ini untuk mengganti wallpaper. Nah, untuk mengganti wallpapernya adalah di sini kalian aktifin dulu seperti ini ya. Lalu tinggal kalian pilih wallpapernya. Saya pilih wallpaper yang ini. Lalu yang selanjutnya adalah untuk profile. Nah, ini untuk mengganti profile, nama juga boleh, terserah kalian, boleh. Nah, yang selanjutnya ini adalah untuk kalender, kemudian di situ untuk pada bagian di bawahnya widget tadi ya, dan juga tombol setting. Kemudian yang selanjutnya ini adalah untuk mengganti shortcut widget. Nah, di sini Facebook, Instagram sudah saya ganti. Sekarang yang ketiga, coba di sini saya ganti CapCut. Kemudian yang keempat saya isi semua ya. Instagram sudah tadi ya. Saya rubah ke aplikasi sosmed, Pinterest. 5 di sini, WhatsApp 6 saya ganti YouTube, 7 saya ganti Al-Quran seperti ini ya, 8 ini saya ganti musik. Nah, oke. Jika sudah, sekarang kita kembali ke tampilan lock screen. Nah, jika sudah seperti ini, kita geser lagi. Nah, perubahannya ada di mana? Perubahannya ada di sini ya. Jadi, jika kalian ketuk pada bagian sini, nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa merubahnya. Nah, tampilannya, nah, seperti ini ya. Ini bisa dirubah tadi. Kalian bisa menggantinya satu persatu. Karena tadi ada banyak sekali, karena akan jadi lama. Nah, ini untuk menggantinya, jamnya juga bisa kalian ganti. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tadi sudah ada beberapa yang saya rubah, jadi ganti. Kemudian yang di sini, nah ini berubah. Nah, ini tadi yang ada 8. Nah, jadi semuanya bisa diganti ya di menu tadi. Nah, untuk shortcut-shortcutnya. Jadi ini tampil nggak ngebosenin dan juga terlihat makin keren. Jika sudah, tinggal kalian ketuk pada bagian sini. Nah, gimana menurut kalian? Sangat mantap sekali, bukan? Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini punya tampilan yang karena memang wallpapernya ini sangat full color banget ya, jadi warnanya memang sangat menyala sekali, jadi tampilannya seperti ini. Untuk icon apps-nya ini juga terlihat rapi dan juga terlihat bagus, ada efek seperti emboss pada outline-nya ya. Jadi jika kalian perhatikan tampilannya seperti ini. Untuk icon apps yang lain, nah di sini juga tampilannya sama stylenya ya, jadi tampilannya ada kayak sentuhan sedikit-sedikit emboss untuk outline-nya. Next, kita ke tampilan setelan.
pada tampilan setelan. Di sini juga tampilannya terlihat bagus, punya icon sistem yang tampilannya di sini bervariatif, warna-warni seperti ini. Nah, tampilannya bagus. Next, kita ke tampilan status bar atau control center. Untuk control centernya ini punya desain yang berbeda, yaitu punya tampilan yang flat. Nah, jika kalian perhatikan, nah tampilannya flat design seperti ini ya. Untuk bar sinyalnya, nah tampilannya di sini flat banget. Nah, lancip malahan. Untuk baterainya ini terlihat unik karena tampilannya di sini terlihat unik banget ya. Jadi ada indikatornya hijau seperti ini. Nah, jadi terlihat bagus. Next, kita ke tampilan dialpad dan juga pesan. Untuk dialpad di sini juga tampilannya berubah ala-ala shape dari iOS. Untuk kontak di sini nggak banyak berubah atau sama seperti default. Lalu untuk pesan atau SMS di sini juga sama. Sekarang kita aktifin mode dark mode-nya ya. Jadi untuk mode dark mode-nya di sini juga masih aman untuk tampilan control center-nya. Jadi tidak kembali ke default. Lalu untuk setelan kita tes. Nah, di sini ternyata kembali ke default ya, atau nggak support atau tampilannya kembali seperti HyperOS bawaan. Nah, di sini juga sama untuk dialpad, di sini juga sama. Kemudian untuk pesan di sini juga sama. Nah, mohon maaf ya, ada tangan-tangan kecil dari putri saya. Nah, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya sangat mudah banget. Karena tema ini backup dari tema Cina, kalian harus mengikuti tutorialnya agar berhasil dan juga bisa kalian terapin. Untuk penginstalannya, langsung saja kalian masuk ke file manager seperti ini. Lalu tinggal kalian pilih file yang sudah kalian download. Untuk file tema backup sudah ada di deskripsi video. Kalian tinggal copy atau move juga boleh. Nah, di sini karena saya pakai bahasa Inggris di room saya, maka di sini saya biarkan tem seperti ini ya. Buat kalian yang pakai di situ room Indonesia atau di situ room global, kalian bisa menggantinya dengan tem atau di situ tema. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal copy atau move boleh, pilih folder MIUI, lalu pilih folder backup, lalu pilih all backup, lalu pilih folder backup sebelumnya jika sudah membuat folder backup. Nah, di sini karena banyak, tinggal kalian centang seperti ini saja atau paste. Nah, karena di sini filenya sama ya, saya replace atau skip boleh, terserah kalian. Karena di sini beda-beda ya. Saya replace saja. Nah, jika sudah, sekarang kita ke tampilan setelan. Lalu pilih setelan tambahan, lalu kalian pilih backup and restore, lalu pilih mobile device atau internal storage. Nah, kalian pilih restore seperti ini, lalu kalian pilih datanya ya. Nah, di sini karena ada 3, biasanya yang terbaru adalah file yang paling bawah adalah file yang paling baru. Nah, sekarang tinggal restore saja seperti ini, tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah, kalian tekan finish. Sekarang kita ke tampilan tema. Sekarang kita ke tampilan tema. Pilih My Akun, pilih Themes. Nah, di sini sudah muncul ya tema-temanya yang sudah kalian install. Tinggal kalian pilih temanya saja. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah tema yang mau saya terapin. Tinggal tekan apply. Oke, jika sudah finish, kalian ke aplikasi tema seperti ini. Kalian pilih My Akun, lalu pilih tema, lalu kalian pilih temanya yang ini. Nah, jadi temanya yang ini ya, punya tampilan yang sangat bagus banget. Nah, jika sudah, tinggal kalian terapin saja. Gimana menurut kalian tema ini? Tentunya tema ini punya tampilan yang minimalis dan juga terlihat bagus.
Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.